Mas Yusuf, seketika Alma terkejut melihat lelaki di hadapannya adalah laki-laki di masa lalu yang pernah menyakiti hati dan perasaannya. Ingatan Alma pun kembali ke 10 tahun lalu, ketika Alma masih duduk di bangku SMA kelas 3. Alma mengingat dengan jelas ketika lelaki bernama Yusuf itu menyakiti perasaannya dengan memilih perempuan lain saat hubungan mereka sudah menginjak 2 tahun lebih. Saat itu, Alma sangat sakit hati dan kecewa, karena hanya dengan Yusuf ia merasa bisa mencintai dan menyayangi lelaki dengan tulus. Padahal sebelumnya Alma hanya main-main dengan hubungan pacarannya. Tapi entah kenapa berbeda dengan Yusuf. Alma amat sangat menginginkan Yusuf untuk menjadi suaminya kelak. Walaupun pada akhirnya harapan itu kandas ketika Yusuf mulai berkuliah dan bertemu dengan perempuan lain yang membuat Yusuf meninggalkan Alma. Tapi saat itu tidak sama dengan saat ini. Alma baru bertemu lagi dengan Yusuf setelah 10 tahun berlalu. Alma dan Yusuf sama-sama sudah pernah menikah. Saat ini Alma mempunyai 1 orang anak perempuan, sedangkan Yusuf belum mempunyai anak. Alma tidak pernah ada niat untuk menikah lagi, apalagi ketika ia mengingat pernikahan sebelumnya yang gagal karena KDRT dan perselingkuhan. Sangat membuat Alma trauma untuk waktu yang cukup lama. Ketika hubungannya dengan Yusuf berakhir saat Alma kelas 3 SMA, Alma memutuskan untuk melanjutkan kuliah jauh dari tempat tinggalnya karena ingin melupakan kenangannya bersama Yusuf. Bahkan sebelum ujian sekolah, Alma sempat mengalami depresi karena kehilangan sosok yang selama ini ia sayangi dan ia cintai. Namun, melihat orang tuanya yang selalu menyemangatinya, ia kembali sadar bahwa hidupnya harus terus berjalan. Dan saat itulah ia memutuskan memilih tempat kuliah yang sangat jauh dari tempat tinggalnya. Selama masa kuliahnya, Alma bertemu dengan Yoza. Mereka berpacaran selama 6 bulan sebelum memutuskan untuk menikah. Selama masa perkenalan dan berpacaran, Yoza adalah laki-laki yang sangat baik. Terlihat sangat menyayangi dan mencintai Alma. Bahkan, teman-teman Alma sangat iri melihat Alma mempunyai seseorang yang sangat meratukannya. Namun Yoza berubah ketika usia pernikahan mereka 1 tahun. Padahal ketika itu Alma sedang mengandung. Namun Yoza sangat tidak perhatian pada Alma dan malah cenderung cuek dan tidak peduli. Yoza sering pulang malam dalam keadaan mabuk, sehingga membuat Yoza melakukan kekerasan pada Alma karena Alma yang banyak bertanya. Dan puncaknya terjadi setelah Alma melahirkan. Yoza pulang dengan keadaan mabuk bersama dengan 2 orang perempuan berbaju seksi. Padahal saat itu anak perempuannya belum genap berusia 4 bulan. Entah apa yang Yoza dan 2 perempuan itu lakukan di dalam kamar yang selalu Alma dan Yoza gunakan untuk tidur bersama. Hati Alma sangat sakit saat itu. Hatinya perih, teriris, hancur. Ia hanya mampu mendekap bayinya sambil menahan tangisnya karena khawatir membangunkan bayinya yang baru saja terlelap tidur. Menjelang pagi, Alma mendengar pintu rumahnya dibuka. Alma mengintip dari balik pintu kamar anaknya. Ternyata 2 perempuan yang semalam pulang bersama Yoza hendak pergi dari rumahnya. Kemudian Alma masuk ke dalam kamarnya dan melihat tempat tidurnya sangat berantakan. Dan ada bau yang sangat aneh menyeruak ketika ia makin masuk ke dalam kamar. Alma memperhatikan suaminya yang tidak menggunakan pakaian sama sekali. Alma merasa kasihan, namun juga jijik melihat suaminya seperti itu. Namun hatinya masih waras. Ia tetap memperlakukan Yoza dengan baik. Alma membereskan kamar tidurnya yang tidak beraturan, menyapu, mengepel lantai yang basah karena tumpahan alkohol, membuang botol dan kaleng minuman yang berserakan. Bahkan, Alma mengelap tubuh suaminya yang masih terlelap tidur. Dalam hati Alma saat itu, rasanya ingin sekali mencekik dan membunuh suami yang sangat tidak berperasaan itu. Namun akalnya masih bisa berpikir dengan jernih. Ketika semuanya sudah selesai, Alma mencoba untuk membangunkan Yoza. Namun yang ia dapatkan adalah sebuah dorongan yang sangat keras hingga membuat kepala Alma membentur ujung lemari baju yang ada di dalam kamar. Alma meringis kesakitan, seketika ia merasa pusing. Namun ia berusaha untuk bangkit ketika mendengar suara tangis bayinya. Sebelum keluar kamar, Alma sempat melihat sekilas ke arah Yoza. Namun Yoza masih melamun seperti orang yang belum sepenuhnya sadar dari mabuk. Alma kembali menangis sambil menyusui bayinya. Alma bingung apa yang harus ia lakukan. Alma ingin menyerah. Alma ingin pulang ke rumah orang tuanya.
Setelah melaksanakan sholat zuhur, Yoza memanggil Alma dari dalam kamar karena Alma sholat di kamar bayinya. "Ada apa, Mas?" tanya Alma masih menggunakan mukena. "Aku lapar, mau makan," ucap Yoza sambil berusaha menyadarkan dirinya. "Iya, aku siapin ya, Mas," ucap Alma sambil bergegas keluar kamar. Walaupun Alma sudah tidak sanggup menjalani rumah tangganya, tapi ia tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri untuk melayani suaminya, selain melayani di ranjang. Karena yang Alma tahu, ini bukan pertama kalinya Yoza memakai perempuan panggilan untuk memuaskan nafsunya. Namun ini pertama kalinya Yoza membawa perempuan panggilan itu ke rumah mereka, dan 2 perempuan sekaligus. Sudah 1 tahun lebih, Alma mengetahui bahwa Yoza menggunakan jasa perempuan panggilan, dan sejak saat itu juga, Alma enggan melayani suaminya di atas ranjang. Karena Alma merasa jijik, bahkan dengan suaminya sendiri. Ketika selesai makan, Alma mencoba untuk melakukan pendekatan pada suaminya yang masih duduk di meja makan sambil melihat ke arah HP-nya. "Mas," tanya Alma, memulai pembicaraan. "Kenapa?" jawabnya cuek tanpa memalingkan pandangannya dari layar HP yang sedang Yoza pegang. "Ingat gak semalam apa yang terjadi?" tanya Alma selembut mungkin. "Aku ketemu teman-temanku di kafe," jawabnya singkat. "Terus apa lagi? Ingat gak? Kamu pulang ke sini gimana?" tanya Alma. "Ya seperti biasa, teman panggilin taksi buat antar aku pulang. Biasanya juga gitu kan?" ucap Yoza dengan percaya diri. Alma menghela nafas, berusaha setenang dan selembut mungkin pada suaminya agar suaminya tidak marah. "Kamu pulang sama 2 perempuan seksi, dan sebelum subuh mereka baru keluar dari kamar kita," ucap Alma. Seketika Yoza membelalak dan melihat ke arah Alma. Sangat terlihat bahwa Yoza juga terkejut dengan apa yang diucapkan oleh istrinya. Namun ia langsung memalingkan lagi wajahnya ketika sadar dengan ekspresi yang sedang ia perlihatkan. "Ya emang kenapa?" tanya Yoza santai. Alma tidak menyangka dengan respon dari Yoza. Padahal Alma sudah mempersiapkan diri kalau Yoza akan marah besar dan melakukan kekerasan lagi padanya. "Dengan Mas tidur dengan perempuan lain saja membuat hatiku sangat sakit. Apalagi dengan Mas membawa perempuan-perempuan itu ke rumah kita dan masuk ke dalam kamar kita, Mas," ucap Alma menahan tangisnya. "Terus kamu maunya apa? Cerai?" jawab Yoza masih dengan santai dan tanpa memalingkan pandangan dari HP-nya. Alma terdiam. Alma memang sudah tidak sanggup dengan rumah tangganya saat ini. Namun ia tidak menyangka Yoza akan secepat ini mengajaknya bercerai. Apakah ini juga petunjuk dari Allah bahwa rumah tangga mereka sudah sangat tidak sehat, sehingga Allah memudahkan keinginan Alma untuk menyudahinya? "Kalau begitu, pulangkan aku pada ayahku, Mas," ucap Alma dengan air mata yang tak mampu ia bendung lagi. "Kamu yang mau cerai, kenapa kamu yang nangis?" tanya Yoza dengan nada masa bodoh dan meninggalkan Alma sendiri.